Halo Sobat Dukcapil, aku Isas, jumpa lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Nah, kali ini aku ditemani lagi sama seseorang yang expert di bidang yang akan kita bahas pada Mata Swarga Loka episode hari ini. Dia adalah orang yang akan membantu aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Halo Mas Fares. Halo Isas. Boleh dong Mas kenalan dulu. Ya. Gak usah lah Sobat Dukcapil, mungkin juga udah enak lihat saya. Ya, sering muncul ya Halo guys. Sobat Dukcapil, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja nih ya. Kalau Isas sendiri kabarnya gimana? Aku juga baik dong pastinya Mas. Semoga Sobat Dukcapil juga dalam keadaan yang sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Nah Sobat Dukcapil, selama 15 menit ke depan aku dan Mas Fares akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang sudah dikumpulkan oleh tim melalui DM sosial media di Dukcapil dan Swarga Loka. Oke, bener banget Isas. Kita berdua siap membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil semua tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama Mas, dari @ini.cici_. Min, saya kehilangan KTP. Saya asli Jember, tapi berdomisili di Taman Sidoarjo. Jika ingin mengurus KTP di Dukcapil Surabaya, apakah bisa? Karena di Dukcapil Sidoarjo tidak bisa. Jika di Surabaya bisa, apa saja persyaratannya ya? Mohon informasinya. Terima kasih. Gimana tuh Mas? Oke, untuk Kak Cici ya, mohon maaf banget. Ini kan Kak Cici kan KTP-nya KTP Jember, terus domisilinya juga di Sidoarjo. Nah, nggak ada sama sekali hubungannya dengan Surabaya. Nah, berhubung di Surabaya ini juga ada keterbatasan belangko. Jadi untuk warga Surabaya sendiri pun itu kita ada prioritasnya masing-masing. Jadi mohon maaf ini untuk Kak Cici, kita belum bisa membantu di Surabaya karena di Surabaya sendiri juga memprioritaskan warganya sendiri. Bahkan warganya sendiri pun dibagi-bagi lagi prioritasnya, khusus yang baru rekam sama yang udah tua-tua. Gitu ya. Jadi belum bisa bantu kayaknya untuk Kak Cici untuk cetak di Surabaya. Oke, kalau gitu Mungkin Kak Cici bisa ke Jember. ke Deket lah Jember Mas. Jember atau enggak ke Sidoarjo? Di Sidoarjo juga nggak bisa itu katanya. Juga bisa. Oh iya sih. Bisa Oke. balik ke Jember lah. Deket aja. Oke. Gitu ya, Kak Cici, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, lanjut. Dari @brownfamiglia. Min, saya lupa password KNG. Ini apa harus buat akun lagi dari Kelampit sebelumnya ya? Oke, untuk Kak Brown ini kan kalau cuma lupa password sih bisa nanti di reset password. Tapi Kak Brown ini apakah masih ingat nomor HP dan juga emailnya? Terutama email sih. Nanti kan kalau reset password kan pasti nanti dikirim ke email. Nah, kalau masih ingat ya nanti sama usernya bisa nanti diklik aja lupa password di website KNG-nya itu. Di bawah itu ada tulisannya, di bawah login itu ada tulisannya reset passwordnya, itu diklik aja. Nanti diisi, nanti passwordnya bakal ke reset lagi. Nah, aslinya gampang banget ya Mas. Iya. Tinggal Kalau reset password sih bisa gampang. Tapi kalau lupa username itu yang nggak bisa. Kalau lupa username harus ke Siola lantai 3 buat reset username-nya. Oke, kayak gitu ya Kak Brown Familia. Semoga jawaban dari Mas Fares bisa membantu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dari @Gardner. Permisi Min, saya butuh informasi untuk mengurus KK dan KTP keluar dari Surabaya. Kebetulan saya dan mantan suami saya sudah bercerai. Jadi saya mau urus KK dan KTP biar jelas. Dan sekarang posisi saya bekerja di Bandung. Mohon informasinya untuk mengurusnya Min. Terima kasih. Gimana tuh Mas? Oke, untuk Kak Gardner ya. Ini
apakah sudah bikin akte perceraian? Kalau memang sudah bikin akte perceraian, nanti Kak Gardner ini kalau mau keluar dari Surabaya dan posisinya lagi di Bandung ya, untung aja ya kalau permohonan keluar Surabaya nggak perlu ke kelurahan ya, bisa lewat online, lewat website KNG. Nanti masuk aja ke menu keluar Surabaya dengan mengupload KK dan juga apa itu akte cerainya. Nah, bisa kok lewat online untuk Kak Gardner, lewat KNG, jadi gampang. Balik lagi KNG kayak tadi guys. Jadi lewat KNG kayaknya bisa ngurus banyak ya di situ ya Mas. Iya. Kecuali cetak KTP, pecah KK sama pindah masuk Surabaya sama pindah dalam kota. Tuh, KIA juga sama. Terus catat ya guys ya, catat. Oke. Itu ya jawaban dari Mas Fares Kak Gardner, semoga bisa membantu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat dari Atums 9090. Min mau tanya dong, untuk persyaratan pencatatan perkawinan Katolik di Surabaya dengan status KTP luar kota Surabaya, syaratnya apa aja ya? Oke, untuk Kak Tum syaratnya itu sebenarnya cuma satu sih. Apa tuh? Salah satu dari suami atau istrinya itu harus warga Surabaya untuk melakukan pencatatan di kota Surabaya. Jadi misal Kak Tum sini orang luar Surabaya, ya istrinya harus orang KTP Surabaya, atau kebalikannya. Kalau istrinya orang luar Surabaya, ya Kak Tum ini harus orang Surabaya, harus salah satu harus ada orang Surabayanya. Kalau nggak ada orang Surabayanya, kita nggak bisa bantu untuk mencatatkan perkawinan di Surabaya. Tuh. Berarti harus di kota asal ya Mas? Iya, pokoknya salah satu dari suami atau istri harus orang Surabaya kalau mau mencatatkan di Surabaya. Kalau dua-duanya bukan orang Surabaya nggak bisa. Itu jawaban dari Mas Fares ya Kak Tum, semoga bisa menjawab. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6 dari @sukro_umbaran. Min mau tanya, kalau di akte kelahiran anak seorang ibu dan ingin menambahkan nama ayah di akta, bagaimana ya Min? Nah, untuk Kak Sukro, kan ini akte kelahiran anak seorang ibu, terus mau menambahkan nama ayah, itu syaratnya itu harus ada putusan pengadilan tentang asal usul anak, isbat asal usul anak. Jadi untuk Kak Sukro ini mungkin bisa mengurus di pengadilan dulu terkait isbat asal usul anak. Nanti kalau sudah muncul putusan pengadilannya, baru kita bisa menambahkan nama ayah di akta kelahirannya. Jadi syaratnya itu harus ada putusan pengadilan dulu. Nggak bisa langsung ucuk-ucuk nambah nama ayah, nggak bisa, kan nggak tahu ini ayahnya ini bener apa enggak kan. Dia harus ada putusan dari pengadilan. Biar jelas juga ya Mas. Biar jelas secara hukum juga. Tuh. Nah itu Kak Sukro. Kayak gitu Kak Sukro, jadi harus jelas dan syaratnya harus dipenuhi semuanya juga biar bisa ditambahin gitu ya Mas ya? Ya harus ada putusan pengadilan. Kayak gitu, semoga jawaban tadi menjawab ya Kak Sukro _umbaran. Nah Sobat Dukcapil, pertanyaan tadi mengakhiri Mata Swarga Loka episode hari ini. Nah gimana kesannya Mas Fares jawabin pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi? Ya banyak sih informasi bermanfaat yang bisa kita ambil dari sesi kali ini ya. Senang juga bisa menjawab pertanyaan Sobat Dukcapil dan membantu memberikan sedikit solusi untuk Sobat Dukcapil semua. Semoga bisa membantu. Amin, betul. Terima kasih Mas Fares atas informasi yang keren banget hari ini. Semoga semua yang nonton bisa lebih paham tentang dokumen kependudukan ini. Amin. Nah, semoga penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang bertanya, maupun Sobat Dukcapil lain yang pertanyaannya mungkin sama seperti pertanyaan-pertanyaan Sobat Dukcapil yang kita bacakan. Yang relate. Oke, dan aku juga mau ngucapin terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.
Jika masih punya pertanyaan terkait admin Duk, bisa langsung aja ditanyain melalui DM Instagram @swargaloka.spy atau @dispendukcapil.spy dan @takondukcapil.sub. Atau dapat juga menghubungi nomor call center. Berapa nomornya, Mas? Di 031 9925 4200 atau lihat di bawah ini. Nah, buat Sobat Dukcapil jangan lupa juga di follow akun media sosial kami agar Sobat Dukcapil bisa selalu update informasi terkait admin Duk. Benar. Sekian dari aku dan Mas Fares. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Dadah.